Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan persamaan nonlinear, metode terbuka yang dijelaskan di e-learning. Di sini saya akan mewakili teman-teman untuk menjelaskan presentasinya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama kelompok. Nama saya Andi Ahmad Desyanto, kemudian ada Franciscus Ego, Marcelo Wongso, Nazari, dan Sofiana. Di metode terbuka ini ada 3 metode: metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, metode secant, dan ada syarat konvergensi. Berikut merupakan syarat untuk konvergensinya. Pada range I sama dengan S dikurang H, S plus H dengan S titik tetap. Jika G aksen X kecil dari 1 dan besar dari 0, maka X range 1 iterasi konvergen monoton. Jika G turun X ini besar dari min 1 dan kecil dari 0, untuk setiap X range I, iterasi konvergen berosilasi. Jika G turunan X besar dari 1 untuk setiap X range I, maka iterasi divergen monoton. Jika G turunan X kecil dari min 1 untuk setiap X range I, maka iterasi divergen berosilasi. Berikut kita akan masuk ke metode iterasi sederhana. Metode iterasi sederhana ini bisa disebut dengan metode iterasi titik tetap. Metode ini merupakan metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain, sehingga diperoleh X sama dengan Gx. Contohnya, X min E pangkat X sama dengan 0 ini dapat diubah menjadi X sama dengan E pangkat X atau G X sama dengan E pangkat X. G inilah yang akan menjadi iterasi dalam metode iterasi sederhana ini. Dapat kita lihat pada grafik ini. Kita melihat ada nilai X0, X2, X3, dan X4 hingga ke titik penyelesaiannya. Itu diawali dari X0 menjadi nilai awalan. Dan pada gambar ini ada sumbu X dan sumbu Y, karena ini berupa grafik, dan ada garis yang menuju serong kanan, yaitu adalah garis Y sama dengan X. Contoh grafik metode iterasi sederhana ini dapat kita lihat di sini. Ada konvergen monoton dan divergen monoton. Dapat kita lihat di sini nilai dari X0, X1, X2 itu mendekati dari titik penyelesaian yang ditandai dengan titik potong. Itulah titik penyelesaiannya. Mengapa ini disebut dengan konvergen dan disebut dengan divergen? Karena divergen itu menjauhi dari nilai penyelesaiannya. Dan kenapa dibilang monoton? Karena titik penyelesaian ini berirama sama dengan rapi, sehingga disebut dengan konvergen monoton. Dan begitu juga dengan divergen monoton, berirama sama namun menjauhi, sehingga disebut divergen monoton. Ini adalah contoh grafik metode iterasi sederhana. Di sini ada konvergen osilasi dan divergen osilasi. Kenapa disebut osilasi? Karena di sini nilai mendapatkan nilai dari X0, X1, X2 itu secara bervariasi, sehingga tidak monoton seperti grafik yang kita lihat yang tergambar sebelumnya. Kemudian kita masuk ke metode Newton-Raphson. Metode ini merupakan metode pendekatan di mana metode ini menggunakan satu titik awalan mendekati dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n plus 1 dituliskan dengan rumus berikut. xn plus 1 sama dengan xn ditambah f dalam kurung xn dibagi f aksen dalam kurung xn. Dan dapat dilihat gambar grafiknya. Lanjut. Contoh grafik metode Newton-Raphson ini ada konvergen monoton dan divergen monoton. Kita lihat nilai X0 yang menjadi nilai awalan, kemudian ada X1 dan X2. Kita lihat garis hijau ini adalah bentukan ada garis bentukan dari titik potong yang dimulai dari nilai X1 ke X0, dan begitu juga dengan X2 ke X0. Dan begitu juga dengan gambar yang di sebelahnya. Kemudian ada contoh grafik metode Newton-Raphson lagi.
Ini adalah konvergen atau divergen osilasi, divergen osilasi, dan divergen osilasi lagi. Di sini memiliki 4 titik penyelesaian, dan grafik yang kedua ini adalah memiliki 2 titik, dan yang terakhir memiliki 1 titik. Kemudian masuk ke metode scan. Metode scan ini merupakan sebuah modifikasi atau perbaikan dari metode regulasi Falsi dan Newton-Raphson agar lebih baik, di mana kemiringan 2 titik dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui 1 titik. Berikut rumus untuk iterasinya. XI sama dengan XI dikurang YI dikali XI dikurang XI min 1 per YI min Y1 min YI min 1. Di bawah juga diberi contoh gambar di mana terdapat 2 garis dan 1 kurva yang melengkung berbentuk gelombang. Contoh grafik metode scan inilah konvergen monotonnya, dan inilah grafik metode scan. Kita lihat di sini ada konvergen osilasi, dan konvergen osilasi. Grafik-grafik ini dapat saya jelaskan cara gambar parabola yang ke atas atau ke bawah itu menurut aturan itu tergantung pada nilai A. Apa maksudnya nilai A? Nilai A itu adalah seperti contohnya di rumusnya itu ada seperti Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nilai A itulah yang menentukan bentuk parabola itu ke atas ataupun ke bawah. Dan nilai B itu yang akan menentukan letak kiri atau di kanan pada sumbu Y. Dan untuk C itu untuk menentukan titik potongnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya ketahui, yang dapat ditambahkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.